Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid dharaini amin. Ila engkol sampai kepada apa yang disebutkan oleh Ibn Athaillah. Ghayyib nadharal khalqi ilaika binadharil haqqi ilaika. Ghayyib, hilangkan. Ghaib, hilangkanlah kerinduanmu dari nadharil khalq, nadharil khalqi, keinginanmu untuk dilihat makhluk kepadamu ilaika binadharil haqqi. Caranya tenggelamkan, hilangkan, tutup kerinduanmu untuk dilihat oleh manusia dengan amal baikmu binadharil haqqi, dengan apa yang, dengan pandangan Allah. Ini masih lanjutan dengan hikmah yang sebelumnya tentang ikhlas. Jadi ini masih saja di seputar bagaimana kita ikhlas menjaga hati. Maksudnya begini, ada bandingannya. Kita senang dilihat oleh manusia dengan amal baik kita. Lalu bagaimana dengan dilihat Allah? Tentu saya sangat lebih senang. Kalau begitu, hilangkan rasa senangmu dilihat oleh manusia dengan amalmu dengan rasa senangmu di saat dilihat oleh Allah. Nah, ini maksudnya mengembalikan kepada keimanan. Dan itu sebetulnya kembali kepada keimanan dan tingkat pengagungan kepada siapa yang melihat kita. Coba saja, antara manusia dengan manusia saja berbeda. Kita datang kepada seorang yang sangat berwibawa, guru mulia kita atau sebagainya, yang kita rindu untuk bertemu dengannya. Subhanallah, kita masuk ke ruangannya, langsung melihat beliau, kita lihat, kita senang, bangga, gembira duduk di hadapannya. Sampai apa? Nggak kelihatan tuh ponakan kita, sepupu kita, baru selesai, ya, kamu. Kenapa kok bisa hilang pandangan mereka? Karena kita fokus dengan pandangan yang lebih agung, yaitu guru mulia kita. Ini sesama manusia saja bisa. Urusan kesenangan pun juga demikian. Senang dengan satu barang, oke. Ternyata ada barang lagi yang lebih disenangi, akan tertutup dia, ditinggalin lagi. Seperti anak kecil punya mainan, sudah senang, wow senang, ada mainan baru lagi ditinggal, kan begitu. Berarti hilang kesenangan dengan yang ini karena ada sesuatu yang lebih lagi disenangi. Lalu bagaimana kecintaan kita dengan Allah? Apakah akan kalah dengan kecintaan kita dengan manusia? Apakah pengagungan kita kepada manusia mengalahkan pengagungan kita kepada Allah? Ini pertanyaan untuk kita. Di saat kita berbuat baik, kita memang hidup bersama manusia, hidup dengan manusia. Sanjungan biasa terjadi di antara manusia dan itu bukan dilarang. Menyanjung bukan dilarang asalkan tidak menjerumuskan. Mengatakan si fulan baik. Dan Nabi pun pernah menyanjung manusia. Si fulan baik sanjungan dari manusia. Dan hidup kita itu memang hendaknya kita menampakkan kebaikan. Yang buah dari kebaikan yang kita lakukan tentu akan menghadirkan sanjungan dari manusia. Itu bukan sesuatu yang terlarang. Bukan sesuatu yang terlarang kalau ternyata kita melakukan suatu kebaikan, ternyata kemudian disanjung oleh seseorang, lalu kita senang. Hanya yang boleh dibenahi pada pertanyaan lalu dijelaskan bahasanya, hanya yang perlu dibenahi rasa senang kita, senang karena apa? Sombong, atau kita bersyukur Allah telah memberikan kepadaku kebaikan. Nah, senang dilihat oleh manusia karena kiprah kita sesuai dengan apa yang ada di hati mereka, kebaikan yang kita berikan, bantuan, pertolongan, lalu dia menyanjung kita, dia senang dan kita juga senang saat itu. Itu diantara sesama manusia dan itu tidak terlarang. Nah, ini urusannya sekarang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkatkan. Boleh senang kita dengan sanjungan manusia, tapi ingat,
Kalau dibanding dengan sanjungan Allah, hendaknya itu semua menjadi hilang. Baru nanti tingkat ikhlas. Ghaib. Nadharal haq halqi. Hilangkan dari hatimu rasa senang dilihat oleh makhluk dengan rasa senangmu di saat dilihat oleh Allah. Secara akal memang mudah. Permasalahannya iman kita itu ada atau tidak, kuat atau tidak kepada Allah. Sehingga orang ikhlas itu akan berbuat baik hanya karena Allah, nggak peduli, nggak pengen dilihat oleh manusia. Lihat, orang ikhlas itu melakukan kebaikan hanya ingin dilihat oleh Allah, sehingga tidak perlu dilihat oleh manusia. Dan inilah makanya kita ukurannya manusia dulu. Manusia senang disanjung, oke. Karena kita hidup dengan manusia, dan Rasulullah mengajarkan kita berakhlak yang baik. Kemarin disebutkan juga masalah uswatun hasanah, sah-sah saja. Man sana bil islami sunnatan hasanatan. Ini hikmah sebelumnya. Barang siapa melakukan satu kebaikan yang ditiru oleh orang lain, meniru. Kita menghadirkan kebaikan untuk ditiru. Ini kan kita menampakkan kebaikan di hadapan manusia yang menghadirkan sanjungan, dan itu tidak dilarang. Yang menjadi masalah adalah jika sanjungan manusia kita dahulukan daripada sanjungan Allah. Maka dibalik oleh Ibn Atha'illah Sakandari, di saat engkau merasa senang disanjung manusia, maka setelah itu hilangkan rasa senangmu disanjung manusia, dilihat manusia, dengan rasa senangmu dilihat oleh Allah. Ini adalah pangkat untuk masuk wilayah ikhlas yang sesungguhnya. Waghib, sirnakan dirimu. Waghib, hilanglah engkau an wujudi iqbalihi ma'alaika bisyuhudi iqbalihi alaika. Hilangkan dirimu daripada kerinduan untuk berbondong-bondongnya orang kepadamu, menghadap kepadamu. Ini memang sudah hikmah tingkat tinggi. Ini akan kita jabarkan dalam dunia dakwah yang lebih luas. Artinya apa? Kita berbuat baik menarik daya tarik orang, sehingga orang berbondong-bondong kepada kita. Lah ini di saat ada orang berbondong-bondong kepada kita, di saat kita melakukan kebaikan sebagai seorang juru dakwah dan sebagainya, ini bisa saja kita masuk wilayah ujub, terjerumus, sombong dan seterusnya. Bagaimana agar selamat? Bisyuhudi iqbalihi alaika. Jika orang berbondong-bondong kepadamu, menyanjungmu, memuliakanmu, maka hilangkan rasa senangmu, banggamu, ujubmu dengan berbondong-bondongnya mereka. Dengan apa? Hapus dengan agungnya iqbal Allah kepadamu. Iqbalnya Allah kepadamu bagaimana? Datangnya Allah kepada kita dengan rahmat dan pertolongannya, dengan kasih sayangnya, pahala yang diberikan kepada kita. Artinya suruh banding mana lebih agung, mereka atau Allah? Begitu. Allah dong, maka tenggelamkan itu semuanya. Hilanglah dirimu dalam menyaksikan apa yang Allah berikan kepadamu, dari menyaksikan apa yang kau dapat dari mereka bangsa manusia. Di alam nyata kita mulai dari ini yang memerankan. Saya bukan seorang dai, tapi ngikuti caranya dari juru dakwah. Bukan seorang alim, tapi ngikuti caranya para ulama. Kita pengikut. Anggap saja yang terjun dalam dunia dakwah. Ada orang yang berdakwah dengan semangat, dengan bahasa amar ma'ruf nahi mungkar. Benar atau tidak? Kan begitu. Ya benar dong. Keras. Mengkritiki kebijakan yang salah dari pemerintah dan sebagainya. Oh, salah atau tidak? Secara dohirnya adalah tidak salah. Wong karena memang pemerintah misalnya punya kebijakan yang tidak benar, kita mengkritisi. Tidak salah. Tapi salahnya adalah dia melakukan yang demikian itu karena apa? Gaya seperti inilah yang disenangi masyarakat.
Kalau ceramah langsung kritik pemerintah, langsung ramai semangat semuanya. Wah, ini ustadz pemberani, ustadz jago, ustadz hebat. Wah, rupanya berubah juga niatnya, jadi salah. Hanya pengen besok kelihatan benderanya berkibar, atau tiba-tiba keluar di koran, ini ustadz yang paling berani melawan kezaliman pemerintah. Wah, hebat dia. Rupanya hebatnya hanya pengen disanjung manusia. Ini kan bahaya. Ada juru dakwah yang lainnya lagi dengan gaya lembut. Dia masya Allah lama menurut. Ini rupanya niatnya bukan lagi Allah lagi, apa? Pasarnya kelas-kelas ini juga penting untuk sebagian orang, sehingga nanti tersanjung. Wah, beda dengan saat itu. Kalau saat ini adalah lembut, tutur katanya masya Allah, nggak pernah mencaci, nggak pernah mengolok. Lagi-lagi bukan Allah yang dicari, hanya manusia. Nazar al-halqi, pengen dipandang oleh manusia. Nah ini loh Ibn Athaillah ingin membidik itu semuanya. Makanya cara dakwah yang kita ambil ini apa yang kita inginkan. Kalau itu sebuah strategi untuk menyampaikan kebenaran, oke. Tapi kalau strategi agar menarik orang kepada saya, salah. Cari pasar, salah. Memang tren yang paling bagus begini, orang pada senang dengan saya, bukan Allah yang dicari itu. Hanya ingin disanjung manusia. Makanya ini ayat ini, hikmah ini berlaku untuk siapa? Yang gaya dakwahnya dengan penuh keberanian. Jangan salah niat. Kalau yang kau cari Allah, Allah yang kau cari. Bukan hanya dukungan sekelompok manusia. Bukan hanya pengen dieluk-elukan sebagai pemberani. Bukan itu. Kalau ternyata hatimu belum benar, jangan angkat suara dulu. Atau yang dengan gaya lembut, penuh kasih, tujuannya hanya sama, manusia. Biar dibilang dia adalah seorang juru dakwah yang lembut, penuh kasih, bijak dan sebagainya. Salah semuanya kalau niatnya begitu. Lalu dari mana muncul nanti ketulusan itu? Penghargaan. Yang biasa dakwah dengan gaya yang tegas, dia pun akan bangga dengan gaya lembut. Itu bagianmu, bukan merendahkan. Nah sekarang ada yang merendahkan. Ini ustadz cari aman aja, yang lain pada berjuang, Allahu Akbar, jihad, dia gaya lembut ini adalah, ini ustadz cari aman. Lah ini kenapa sudut? Yang ustadz lembut mengatakan dakwah tidak seperti itu. Bukankah waktu, bukankah Allah sendiri menjelaskan tentang, ada pakai hujah, jangan keras-keras kepada pemerintah, nggak perlu. Waktu ada satu orang datang kepada Khalifah Harun ar-Rasyid, lalu dia ingin nasihati, ya Khalifah, aku akan nasihati kepadamu sedikit keras. Langsung Khalifah Harun ar-Rasyid marah. Kau ustadz yang tidak pandai, kau ustadz, kau orang alim yang bodoh. Allah pernah mengutus orang lebih bagus dari saya. Orang telah mengutus orang lebih bagus dari kamu. Untuk orang yang lebih jelek dari saya pun harus dengan kaulan layinan, dengan kalimat yang baik. Siapa itu? Allah mengutus Musa yang lebih bagus dari kamu. Untuk Fir'aun yang lebih buruk dari saya. Tapi pun Allah melarang ngomong kasar kok. Nah ini yang lembut pun hujahnya ada, hanya untuk membela dirinya. Makanya ternyata ini kita tata hati kita. Dalam perjuangan dakwah ini ternyata warna-warni. Dicontohkan pada zaman Sayyidina Rasul SAW ada Khalifah Umar bin Khattab dengan ketegasan, Sayyidah Bakar dengan kelembutannya. Yang nggak boleh adalah sombong dengan gayanya lalu merendahkan yang lain. Karena selama ini yang harus kita baca di masyarakat kita. Yang harus kita baca di masyarakat kita. Yang memang gayanya keras, Masya Allah, kebatilan. Dia dengan keberanian seperti itu, oke. Tapi ingat tulus. Jangan merendahkan yang lain. Jangan saya mengatakan tidak ada dakwah saya kecuali saya hebat. Tidak ada dakwah melebihi hebatnya fulan itu, guru saya, ustadz saya. Semuanya adalah ecek-ecek. Loh, kok jadi merendahkan orang lain? Itu nggak benar. Ini zamannya zaman keras. Ini zamannya begini. Harus seperti saya dan guru saya. Loh, kok jadi begitu? Kok pakai aku? Itu kan iblis yang paling sering mengatakan aku. Yang satu lagi juga begitu. Nah, sekarang di masyarakat tuh kayak begini yang kita lihat. Yang satu dengan gaya lembut, yang satu dengan gaya kasar, tapi ternyata saling caci dan Allah. Bukan dianggap ini sebagai satu hal yang saling melengkapi. Lihat, akhirnya jadi caci maki. Jadi ada kelompok keras dalam dakwah dicaci oleh kelompok lembut. Kelompok lembut mencaci yang keras, keras mencaci. Innalillah. Lalu dakwah seperti apa yang kita inginkan? Kalau begitu saling caci dan Allah, bukankah itu saling melengkapi? Jangan melihat siapa dia.
Tapi maksudnya jangan Anda menjadi orang seperti itu. Ini kita akan belajar ilmu benahi hati. Kalau Anda memang tergolong orang yang dakwahmu dengan cara lembut, maka bersyukurlah dengan mereka yang dengan cara tegas, karena apa? Itu tugas berat yang kita pun gak mampu seperti mereka. Yang dakwahnya dengan ketegasan pun hendaknya menghargai yang dakwahnya dengan penuh kelembutan, karena mereka pun punya bagian masing-masing yang orang tegas pun gak akan mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh orang yang lembut. Akhirnya apa? Dakwah mengena semuanya, yang tegas mengenai bagiannya. Seperti itu. Nah, maksudnya apa? Di dalam aktivitas dakwah kita hendaknya yang kita cari hanya pandangan Allah, bukan cari sanjungan manusia. Hilangkan dirimu dari kerinduan dipandang oleh manusia dan merasa cukuplah dengan pandangan Allah. Ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun cara dakwah yang kita ambil, cara berjuang kita ambil, hendaknya kita terus rindu untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ingin terlihat di media bahasanya engkau adalah ustadz yang tegas, berani menegakkan kebenaran, melawan kezaliman, atau ingin dilihat di media bahasanya ini ustadz yang lembut, penuh kasih. Bukan itu. Kita ingin sampai kepada tujuan. Dan sengaja kami hadirkan ini, dua-duanya bisa saja masuk wilayah bukan karena Allah, bukan wilayah ikhlas. Makanya kami kasih tandanya adalah jika di dalam berjuang ternyata saling menghargai, maka sesungguhnya ini insya Allah tanda ikhlas. Apa yang mereka lakukan, saya tidak melakukan, maka saya ucapkan terima kasih kepadanya. Saya dakwah dengan gaya tegas saya, karena memang harus ada semacam ini. Maka saya terima kasih dengan yang lembut, karena yang lembut bisa menyentuh orang-orang yang perlu dakwah dengan cara semacam itu. Yang lembut pun juga demikian. Saya dakwah dengan cara lembut. Ada yang harus didakwai dengan tegas, saya tidak mampu. Alhamdulillah sudah ada yang berdiri. Indah. Tidak saling caci, saling Allah. Kembali, kita perlu ketulusan, kita ingin dilihat oleh Allah. Kita turunkan bukan urusan dakwah, urusan amal baik kita. Kita berbuat baik hanya ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hilangkan rasa rindumu untuk disanjung dan dilihat oleh manusia dengan merasa cukup, merasa bangga, rindu jika dipandang oleh Allah. Dan Allah selalu melihat. Dan pandangan Allah artinya ridho Allah dan mengkabul amal kita. Besarkan kesadaran makna ini. Dan itulah yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Jibril. Yang disebutkan dalam hadis Jibril, maqam yang sangat luar biasa adalah maqam ihsan, merasa kalau dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja.